Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan, tanggal 15 sampai 19 September 2025 secara gratis di YouTube Antek Saham. Jadi kalian bisa mengakses video ini secara gratis. Oke, bagi kalian yang belum join ke Antek Saham channel, langsung join saja ya. Kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Seperti ini ya, kalian akan mendapatkannya. Yang ingin join dan ingin dipandu ke Antek Saham Premium, kalian bisa join juga dengan menghubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian bisa join secara gratis, nantinya join ke sini ya, ke grup yang ini. Atau yang berbayar, kalian akan join ke grup yang ini. Sama saja untuk benefitnya, berbedanya hanya di cara joinnya. Jika ingin berlangganan di YouTube, kalian bisa bergabung dengan biaya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan benefit di sini. Caranya langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada kendala, kalian hubungi saja saya di Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi melalui WA. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham, ya kita mengupdate dulu ya. Kita mengupdate dulu saham-saham yang saya bagikan di minggu yang lalu, yaitu tanggal 8 sampai 12 September ya. Jadi saham-saham yang di minggu yang lalu akan kita update dulu. Yang pertama ada Auto. Untuk Auto masih sangat bagus ya, sesuai dengan analisa kita. Kalau Auto akan koreksi dulu ya ke area demand atau ke area pembelian kita. Setelah itu akan bergerak naik kembali. Nah sekarang Auto masih di area pembelian ya, 2230 sampai 2340. Jadi masih sangat bagus. Dan plan di minggu yang lalu masih sangat bagus, masih bisa kalian gunakan untuk minggu depan. Dan juga Auto ini merupakan salah satu saham yang bisa kalian pantau atau entry di minggu depan juga. Oke, jadi masih berlaku trading plan dari saham Auto untuk minggu depan karena masih dalam pergerakan naik, masih di atas area demand. Kemudian plannya juga masih valid, belum hit area TP maupun stop loss, dan di sini sudah ada rejection ya. Di area mendekati area demand sudah ada rejection di hari Jumat, jadi harusnya Auto akan bergerak naik di minggu depan. Lalu yang kedua ada ESA. Ini masih mengupdate saham-saham di minggu yang lalu ya. Untuk ESA sangat bagus, harusnya kalian cuan ya. Kita beli setelah break dari trendline, resisten trendline-nya di sini, dan valid break ya di sini. Dan kita entry menggunakan plan 630 sampai 645, beli di area ini. Lalu TP atau target di 690, yang dimana 690 sudah hit ya di hari Jumat. Dan TP kedua atau target yang kedua di 725, dan belum hit ya. Jadi kalian baru hit target yang pertama, dan harusnya kalian sudah cuan sebesar 8% dari saham ESA. Jadi yang sudah cuan, boleh di-share dong testimoninya di kolom komentar siapa saja yang sudah cuan dari saham ESA di minggu yang lalu. Oke, jadi 2 saham yang saya bagikan di minggu yang lalu, satu masih di area pembelian dan masih valid, dan satu lagi sudah down ya, atau sudah hit target yang pertama. Jika kalian ingin hold ESA di minggu depan, boleh di hold dengan set BEP, yang dimana stop loss sebelumnya di 580, kalian naikkan stop loss menjadi di sini ya, kira-kira di 650. Tujuannya untuk menghindari jika semisal ya ESA turun kembali ke area pembelian kita tidak berubah menjadi loss, tapi posisi kita ditutup dengan posisi yang profit. Oke, jadi yang ingin hold ESA masih bisa di hold untuk minggu depan karena trennya masih sangat bagus ya. Tapi dengan catatan set BEP atau stop loss-nya dinaikkan, yang tadinya di 580 sekarang menjadi di 650. Oke, jadi kira-kira begitu updatean dari minggu yang lalu. Nah, sekarang kita mulai analisanya dari IHSG dulu ya. Untuk update IHSG boleh kita lihat ya di sini sangat bagus ya. Saya buatkan view-nya akan cenderung turun dulu ke area support, dan setelah mencapai support terlihat kalau IHSG mengalami rebound ya. Jadi di sini satu support yang sangat bagus, yaitu di angka 7670. Setelah mencapai support ini ya di sini, IHSG mengalami rebound dan bergerak naik sampai di hari Jumat kemarin masih ada kenaikan sebesar 1%. Jadi masih sangat bagus. Tapi jika kita lihat ya, kenaikan dari tanggal atau dari hari Rabu tanggal 10 sampai tanggal 11 tidak diikuti dengan inflow. Jadi di sini ya, tanggal 10 sampai tanggal 11 ada kenaikan, tapi dari asingnya masih ada net sell ya di sini. Bahkan di hari tanggal 10 hari Rabu ada buangan 1,2 triliun,
di hari Kamis buangan di 700 miliar dan baru ada inflow di tanggal 12 ya, tanggal 12 September sebesar 685 miliar. Jadi di sini baru ada inflow dan kemungkinan di hari Senin nanti masih akan ada pergerakan naik ke area resisten 7936. Jadi di sini sudah selesai ya menurut saya pergerakan turun dari IHSG karena biasanya seperti ini ya. Di sini jika kita lihat ya sebenarnya ada pola double top ya. Ini top yang pertama, top yang kedua di sini, dan neckline-nya di sini ya. Neckline-nya di sini saya hapus dulu ya beberapa. Neckline-nya di sini. Pola double top biasanya seperti ini ya polanya. Saya jelaskan sedikit. Membuat top yang pertama di sini, lalu turun membuat neckline, membuat top yang kedua, lalu dia breakdown neckline-nya yang tadinya breakdown neckline, setelah itu dia turunnya di sini, lalu retest ke area neckline, setelah itu turun kembali. Nah, jadi pola double top-nya di sini sudah selesai karena sudah menyelesaikan pola break and retest dari pola double top-nya. Nah, di sini IHSG bergerak naik kembali yang menandakan pergerakan naiknya akan berlanjut. Oke. Jadi untuk pola double top yang di sini sudah selesai dan menurut saya pola ini tidak akan kepake lagi. Oke. Jadi untuk IHSG view saya akan cenderung bergerak naik di minggu depan dengan catatan dia mampu break ya. Dengan catatan mampu break 7854. Jika di hari Senin pergerakan IHSG bergerak naik di atas 7854, IHSG akan bergerak naik, lanjut naik ya ke sini, ke 7932 sampai ke 8017. Tapi jika ternyata tidak mampu break 7854, IHSG berpotensi koreksi sedikit ya, ke area support 7746 ya di sini, 7748. Setelah itu akan rebound kembali. Oke, intinya untuk IHSG sekarang masih dalam pergerakan naik. Apalagi nanti di hari Rabu atau Kamis ya, kalau nggak salah, akan ada penurunan suku bunga diprediksikan seperti itu ya. Banyak yang memprediksi The Fed akan nurunin suku bunga, jadi bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG. Jadi kita pantau juga news nantinya di hari Rabu atau Kamis ya, kalau nggak salah, di tanggal tersebut. Oke, jadi untuk IHSG view saya akan cenderung bergerak naik karena penurunan dari pola double top-nya sudah selesai dan juga akan ada penurunan suku bunga dari The Fed. Oke, jadi view saya untuk IHSG cenderung bergerak naik ke resisten 7932 bahkan sampai ke 8017. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke saham-saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 15 sampai 19 September 2025. Untuk saham yang pertama seperti yang saya infokan, auto ya. Auto masih bisa kita pakai untuk minggu depan. Plan-nya juga masih sama. Area pembelian di 2230 sampai 2340, target 2470 sampai 2550, stop loss di 2130. Jadi plan ini masih bisa kita gunakan untuk minggu depan. Yang belum entry boleh entry di auto, yang sudah entry ya tinggal di hold saja untuk minggu depan. Yang kedua ada MBMA. Untuk MBMA sangat bagus ya. Boleh kita lihat ya di sini. MBMA sebelumnya konsolidasi di area support 410 sampai resisten 442, garis yang berwarna kuning ini ya. Jadi dia konsolidasi di sini. Konsol ya. Seperti ini dan akhirnya mampu break ya di hari Jumat tanggal 12 September dengan volume yang sangat bagus juga di sini. Jadi dia sudah keluar dari area konsolidasinya dan dengan ini harusnya MBMA akan membuat pergerakan naik lanjutan dan bisa bergerak naik ke area target kita nantinya. Secara Broksum, dari sini Broksumnya juga sangat bagus di hari Jumat. Kita cek, ada akumulasi dari AK dan yang lainnya. AK average-nya di 442 ya. 442 kira-kira di area resisten yang menjadi support. Dan sini, jadi masih sangat bagus. Jika kita tarik ya, Broksum dari tanggal 8 Agustus, dari mulai dia bergerak sideways, coba kita cek. 8 Agustus ternyata ada distribusi di sini dari KZ dan yang lainnya, RF dan yang lainnya ya. Rata-rata yang beli dari broker retail ya, sedangkan broker besarnya jualan. Bahkan AK di sini secara netnya ya, dari tanggal 8 sampai 12 ada jualan, tapi dia mulai beli kembali di tanggal, coba kita cek dari tanggal 5. Oke, dari tanggal 5 sepertinya belum ya, tanggal 12. Oke. Ternyata AK baru beli pada saat MBMA breakout di sini ya. Jadi semoga saja AK-nya beli kembali sampai nanti bisa bergerak naik ke area atas. Oke. Secara Broksum
satu bulan terakhir kurang bagus, tapi Broxum di hari Jumat bisa menjadi sentimen positif. MBMA akan bergerak naik jangka pendek. Oke, apalagi secara teknikal sudah keluar dari area konsolidasi, ini akan trigger untuk MBMA bisa bergerak naik ke area target kita. Oke, karena average dari broker AK di area 442 ya, jadi masih ada potensi koreksi sedikit mendekati area ini, jadi koreksi sedikit ke area support, setelah itu akan bergerak naik kembali. Dan biasanya juga polanya seperti itu ya, setelah break dari area resisten, akan ada pergerakan retest atau koreksi ke area tersebut, setelah itu akan bergerak naik kembali. Ini menjadi support karena sudah di breakout, jadi selama di atas 442, pergerakan dari MBMA akan cenderung untuk bergerak naik. Oke, secara Broxum juga di hari Jumat bagus ya, jadi boleh kita buatkan trading plan untuk MBMA. Di sini saya buatkan average pembeliannya di 450, stop loss di 4, sini ya, stop loss 414, lalu TP1 di sini 486. Dengan ini kita akan mendapatkan rasio 1:1, potensi profit dan loss di angka 8%. Jika target kedua tercapai di 505, potensi profit kita di angka 12%. Jadi sangat menarik ya trading plan pada MBMA. Semoga saja ada koreksi ya di MBMA, koreksi ke area pembelian kita, dan nantinya kita bisa cicil beli di area tersebut dan bisa cuan. Di sini kan saya ketik ya area pembeliannya. Kalian boleh cicil di area ini dan jangan all in di satu harga karena pergerakan dari MBMA ini cukup bisa dikatakan bagus untuk yang swing, tapi yang scalping ya kemungkinan bisa kegocek ya jika belum terbiasa. Oke, jadi saya buatkan area pembelian dari bawah 436 dari sini ya, 438 sampai 458. 38 sampai 458 kalian boleh cicil di area ini. TP-nya sesuai chart ya. Stop loss di 414. Oke. Selama belum hit area stop loss, kalian masih bisa hold saham ini. Tapi jika nantinya ternyata dia turun kembali di bawah support ya, di bawah 442, maka pantau area stop loss. Jika hit, kalian harus cut loss. Tapi jika belum, kalian hold saja sampai ke area target. Dan ingat, ini info swing ya, bukan scalping. Dari reserve ratio juga sudah terlihat kalau potensi profit di angka 8% itu bukan scalping ya, tapi lebih ke swing. Apalagi pergerakan harian dari MBMA ya maksimal di sini ya, di angka 8% per hari. Jadi ini masuk kategori swing, bukan scalping. Jika ingin mendapatkan saham scalping, kalian langsung join saja ke Antek Saham Premium. Oke, lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan, ada Akra. Untuk Akra masih sangat bagus ya, pola pergerakannya adalah bergerak sideways di area demand. Ini demand 1150 sampai 1195. Lalu area supply di sini 1325 sampai 1370. Boleh kita lihat pola pergerakan dari Akra ini sangat bagus ya. Setelah mencapai supply, dia bergerak turun, capai demand, bergerak naik, capai supply lagi turun, capai demand, bergerak naik, capai supply turun lagi seperti ini. Jadi ada rejection di area demand dan juga ada rejection di area supply. Jadi setelah mencapai demand, potensi pergerakan Akra akan bergerak naik, dan setelah mencapai supply, potensi pergerakan dari Akra akan bergerak turun. Jadi karena sekarang mendekati area demand, kita boleh manfaatkan beli di area demand menggunakan pergerakan historis dari saham Akra ini. Oke, berdasarkan analisa tersebut harusnya Akra akan bergerak naik, apalagi di sini ya. Sempat membuat pola double top. Sini top yang pertama, top yang kedua, neckline-nya di sini sudah valid di breakdown, tapi karena ada area demand, harga tidak lanjut bergerak turun, malah berbalik bergerak naik lagi ke atas. Jadi area demand di angka 1150 sampai 1195 sangat kuat di saham Akra. Jadi kalian boleh pertimbangkan untuk cicil entry atau cicil beli di area ini. Oke. Secara Broxum sebenarnya coba kita cek ya. Oke, terlihat kurang bagus di tanggal 12. Coba 1 minggu terakhir. Oke, kalau 1 minggu terakhir ada akum ya. Jadi secara 1 minggu terakhir akum, 2 minggu terakhir masih akumulasi. Jadi Broxum dari saham Akra ini sangat bagus dengan akumulasi dari broker DP, YU, dan KZ ya. Akumulasi dari YU dan DP di atas 10 miliar, sedangkan jualan dari AK dan CC di bawah 10 miliar. Jadi
akumulasi di saham Akra ini sangat bagus. Jadi harusnya Akra akan cenderung bergerak naik setelah nanti mencapai area demand-nya. Di sini saya buatkan average pembelian di angka 1180, TP1 di 1270, stop loss di 1090, risk ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 7,63%. Target kedua di 1320 ya. Jika hit, potensi profit kita di angka 11,86%. Jadi sangat menarik risk ratio dan juga trading plan pada saham Akra. Tapi kita beli di area bawah ya, karena masih ada potensi Akra akan turun. Jadi view saya pada Akra, apalagi di hari Jumat ya, ada candle merah. Jadi view saya dia akan turun dulu ke area demand. Setelah mencapai area demand akan bergerak naik kembali ke area target atau ke area supply-nya sesuai dengan pergerakan sebelumnya. Di sini kan saya buatkan area pembelian bersama Akra. Saya buatkan dari area bawah 1150 sampai ke 1200 atau ya 1200 boleh. TP sesuai chart 1270, TP2 1320, stop loss di 1090. Sama saja seperti MBMA yang tadi ya, selama belum hit area stop loss, kalian boleh hold saham Akra, tapi jika ternyata plan kita tidak sesuai dan Akra hit area stop loss, maka kalian harus jual dan cut loss. Tapi selama belum hit area stop loss, Akra masih aman untuk di hold dan harusnya dia akan bergerak naik berdasarkan penjelasan saya yang tadi. Oke, jadi ada 3 saham yang bisa kalian pantau untuk minggu depan. Semoga saja cuan ya. Yang pertama Auto, saya review kembali. Pertama ada Auto, seperti ini. Yang kedua ada MBMA, yang sangat bagus ya, break dari area konsolidasi. Lalu yang ketiga ada Akra yang tadi seperti itu. Dan juga jika kalian ingin memantau ya menggunakan sentimen positif atau news terkait The Fed ya cut rate nanti di hari hari Rabu atau Kamis, kalian bisa pantau juga saham perbankan dan juga properti ya. Tapi untuk di sini tidak saya masukkan karena menurut saya cukup 3 saham yang bisa kalian pantau untuk minggu depan. Tapi jika ingin mendapatkan saham-saham yang lebih banyak lengkap dengan trading plan atau ya chart seperti ini analisanya, kalian bisa join Kantek Saham Premium. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.